Buat teman-teman yang bingung anggreknya susah berbunga, bisa pilih ID ini atau anggrek jenis ini ya, jenis Dendrobium. Ini mudah banget pembungaannya. Ini di batang gundul aja bisa berbunga. Ini juga nih habis berbunga di batang yang sama masih bisa berbunga lagi di ruas yang baru. Ini ada 2 spike di satu. Ini sebelah bawah satu udah panjang. Nah, untuk Dendrobium itu dijamin mudah banget perawatannya. Yang penting dijaga aja kelembaban, sirkulasi udara, dan pencahayaannya. Ini bisa pulusan fluorine ya kalau untuk Dendrobium. Di dataran rendah pun ini bagus. Ini dataran rendah. Kalau yang seperti ini berbunga di batang gunung berbunga, cuman memang kurang sehat. Cara mengatasinya bisa dengan repotting. Kalau dicek aja dulu media tanamnya. Kalau media tanam udah kira-kira kurang bagus, udah lama seperti ini, dibongkar aja, repotting, bunganya dibuang. Kenapa dibuang? Karena biar dia merangsang pertumbuhan tunas baru, dan energi yang tersisa di sini fokus ke pertumbuhan tunas-tunas baru. Kalau seperti ini dibiarkan, energinya habis ke sini, ke bunga. Karena berbahasa pembungaan ini memerlukan energi yang cukup untuk pembungaan. Jadi sisa-sisa makanan di sini habis ke sini. Kalau mau lebih bagus dipotong aja. Kalau mau dibiarin juga gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Karena stoknya banyak lur. Kalau dikit mah satu saya buang ini, cepret. Kalau stok banyak begini mah gak apa-apa, biarin aja. Biar unik nih gundul tapi berbunga. Kalau untuk anggrek jenis ini nih panda emang agak susah. Gak semudah ini, gak semudah Dendrobium untuk pembungaannya ya. Kalau Dendrobium dijamin gampang, perbanyakan juga gak susah. Untuk Dendrobium yang ini yang suka tantangan bisa jenis ini nobil ya, Dendrobium nobil. Kalau Dendrobium nobil ada sedikit perbedaan dengan Dendrobium yang biasa kayak Nah ini mah Dendrobium nobil, dia bunganya dari samping dan tidak panjang spike-nya seperti bunga yang lain. Rata-rata 3 sampai 5 kuntum per spike, tapi dia bisa spike-nya banyak di samping-samping begini nih. Seperti yang kayak gini nih, misalkan nobil mah dia speknya serentak dari samping-samping begini. Cuman emang gak terlalu panjang, gak kuntumnya kayak Dendrobium yang seperti ini. Kalau Dendrobium seperti ini mah bisa lumayan panjang, yang subur bisa berpuluh-puluh spike. Untuk penanaman selain di pot bisa juga seperti ini digantung. Nah ini lebih hemat tempat. Satu gantungan begini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plant. Bisa tambah lagi nih, masih ada ruang kosong di bawah. Ini lebih hemat tempat kalau penanaman seperti ini. Untuk yang bosan nanam di pot ya, di gini pun bagus. Medianya pakai ini aja, sabut kelapa ya, sabut kelapa. Apa sih ini, ijuk dibelit-belit pakai sabut kelapa dulu biar menjaga kelembaban. Gak usah terlalu banyak, yang penting ada buat menjaga kelembaban sementara repotting. Kalau nantinya kalau udah menjalar-jalar bagus ini. Yang penting penyiramannya aja, dijaga kelembabannya. Lanjut ke sana. Nah, untuk perbanyakan Dendrobium itu bisa dari anakan, split anakan, atau split keki juga bisa. Seperti ini nih. Kalau mau split, contohnya yang seperti ini bisa nih. Ini kan udah kurang bagus, udah gundul. Bisa 2. Kalau mau diperbanyak, ini bisa dipotong dari sini. Potong dari sini 3 bulb aja, lebih aman tuh, 2-3 potong, atau ditarik begini aja juga bisa. Kalau untuk Dendrobium bongkar, nanti yang ini dibuat perbanyakan selanjutnya. 1 batang bisa, 1 batang. Cuman kalau mau lebih bagus 3 lebih aman, soalnya sedangkan makanannya banyak. Nanti dia tumbuh lagi dari sini. Nah ini tunas ini nanti berkembang. Biasanya pasca split begini 2 mingguan dia langsung keluar tunas. Tapi rata-rata 1 bulan sih, tergantung plannya. Kalau misalkan sehatnya biasa 2 minggu keluar. Kalau misalkan mau lebih cepat bisa dirangsang di sini pakai hormon BAP. Lebih bagusnya kalau ditunggu sampai habis berbunga biar gak mengganggu, biar tidak menghambat pembungaan. Nah seperti ini kan udah mulai bengkak nih, bentar lagi spike di batang gundul ini. Nanti kalau udah berbunga, udah habis, kita potong dari sini split. Yang sebelah sini juga udah mulai spike. Ini yang Emerald Pansy ya, yang bunganya merah. Sisa 1. Yang lainnya sama lur. Kalau medianya yang paling aman, kalau yang buat baru memulai di anggrek, mending pakai arang kayu. Yang paling bagus kalau menurut saya arang kayu bakau kalau ada.
Tapi kalau bisa arang yang tipe keras aja ya, tapi jangan arang batok kelapa, itu jarang dipakai. Saya kurang tahu juga, tapi emang jarang dipakai kalau untuk arang batok kelapa. Kalau yang paling bagus mah kalau ada arangnya pakai arang dari pohon bakau, itu lebih cakep biasanya ke pertumbuhan anggreknya. Selain dari split batang, bisa juga dari keki seperti ini nih. Nah ini keki, kalau udah berakar gini bisa dipotong, potong. Jangan lupa kasih fungisida lur di bekas lukanya. Soalnya kalau gak dikasih fungisida rawan jamur. Kalau di musim penghujan ya, apalagi di musim penghujan rawan jamur. Soalnya saya pernah sepelekan juga, potong tanam ternyata di sini busuk, dia merembet busuknya karena terserang jamur. Jadi jangan dianggap sepele, tapi kalau dibiarkan beresiko kena jamur. Untuk media tanam selanjutnya ada daun kaliandra seperti ini. Ini daun dari pohon kaliandra. Ini bagus juga untuk pertumbuhan anggrek, cuman ada masa kadaluarsa. Kalau daun kaliandra biasanya dia di 6 bulan bagusnya lur. Kalau udah lewat 6 bulan, di 8 bulan masih aman. Ini daun kaliandra 8 bulan masih aman, teman harus segera direpotting. Kalau anggrek-anggrek seperti ini biasanya dari kebunnya dia dari seedling 2 kali ganti, seedling para remaja, nanti menjelang pembungaan diganti lagi ke ini. Nah, usia 6 bulan ganti lagi ke sini. Di setahun biasanya rata-rata segini setahun. Seedling dulu, habis seedling, praseedling setelah 6 bulan bongkar ganti media ke sini, ke ganti pot ganti media ke daun kaliandra media tanamnya. Dan ini udah habis bunganya. Ini belum direpotting, nanti bertahap direpotting lagi ke media tanam yang baru. Kalau mau daun kaliandra lagi, kalau ke arang terserah dah. Yang penting ganti media tanam. Soalnya udah begini tuh, ini udah 6 bulan lebih, ini udah kurang bagus. Anggreknya masih bertahan, tapi kalau dibiarkan bisa terlalu asam dan beresiko busuk ke tanamannya. Dia harus direpotting aja. Untuk perbanyakan bisa seperti ini. Nanti kalau tanamannya mau split 2 bulb atau 3 batang per begininya biar lebih aman. Disimpan aja di tempat yang lembab. Nah seperti ini. Kalau misalkan hujan banyak hujan terlalu sering, dikasih di pot begini aja tanpa tambahan media tanam, ini udah aman. Yang penting penyiramannya mesti ekstra, sehari 2 kali kalau yang seperti ini. Kalau mau lebih aman menyiram, diberi alas seperti ini nih. Mau pakai apa ini, pakai sabu akar pakis bisa, pakai sabut kelapa bisa. Yang penting dia kelembabannya terjaga, juga sirkulasi udara. Kayaknya anggrek membutuhkan sirkulasi udara yang baik. Biasanya 2 minggu udah keluar tunas, sudah mulai bongkar dan keluar tunas. Tapi setidaknya 1 bulan udah keluar tunas. Nanti dari tunas yang ini kalau sudah panjang, udah berakar, bisa dipindah. Nah seperti ini, nanti bisa dipindah dulu ke tempat seperti ini, di seedling. Ini kecil-kecil juga seperti ini nih, kecil-kecil. Tergantung plannya. Kalau misalkan batang utamanya besar, biasanya cepat besar. Ini batang utamanya segede encret begini. Tunasnya juga kecil, bulat lur, kayak botol. Ini anggrek botol, kayak botol. Ini kecil banget, memang seperti ini pada awal-awalnya. Dia bulat-bulat kecil, tapi nanti setelah sekian hari, sekian lama dia juga berkembang menjadi besar. Yang ini juga sama, ini masih seedling. Nanti dari sini akar udah banyak, pindah lagi ke media tanam yang baru atau ke tempat yang baru dengan pot yang lebih besar. Nanti kalau sudah cukup besar, bisa pindah ke pot yang lebih besar dengan media tanam yang lebih banyak juga. Ya nanti hasil pembesaran di pot seperti ini, pembesaran sampai berbunga. Kalau misalkan udah berbunga, akar udah padat, batang udah banyak, direpotting lagi ke pot yang lebih besar agar pertumbuhannya maksimal. Kalau gak direpotting lagi, pertumbuhannya nanti kurang maksimal. Soalnya akar udah penuh di pot. Jadi pertumbuhan ke anggreknya pun gak maksimal, dia mentok segitu-gitunya. Bisa nambah banyak, cuman ukuran biasanya gak nambah gede, kesuburan juga gak kurang dah. Jadi bagusannya dipindah lagi ke repotting lagi ke pot yang lebih besar. Beda dengan di alam, kalau yang ditempel itu gak repotting aman. Misal seperti ini ditempel di pohon mati atau di kayu mati. Ini plannya udah lumayan dewasa, udah tinggi ini ke atas. Kalau yang seperti ini mah gak perlu repotting. Kalau misalkan area perakarannya masih banyak mah, yang penting di pemupukannya aja sama penyiraman mesti ekstra. Soalnya kan akarnya di luar begini.
Dan anggrek dia emang pengennya begini, aslinya emang seperti ini, di pohon nempel. Jadi disesuaikan dengan habitat aslinya. Semakin mirip habitat aslinya, pertumbuhan anggrek semakin subur. Biarpun tidak segendut yang di pot, tapi pertumbuhannya biasanya lebih sehat kalau untuk anggrek yang dimirip-miripkan dengan kondisi di habitat aslinya ya. Jadi gak ribet sih kalau anggrek, gak susah. Yang penting intinya disesuaikan atau kondisikan sesuai dengan habitat aslinya. Biasanya kalau anggrek seperti ini nempel di pohon, bisa alternatifnya tempelin di pohon juga. Biasanya lebih gampang, perawatannya lebih mudah dan lebih sehat anggreknya. Biarpun gak segemoy yang di pot, tapi pertumbuhannya biasanya lebih sehat kalau untuk yang ditempel. Karakannya udah menjulur-julur. Dan juga sama, ini ditempel di tiang. Kalau tempel gini, ke sirkulasi udaranya terjaga, pertumbuhannya pun lebih sehat biasanya. Cuman di penyiramannya memang mesti ekstra, soalnya gampang kering kalau yang ditempel, beda sama yang di pot. Nah, alternatifnya seperti ini, nanti kalau mau di pot tapi sehat bisa digantung begini, butuhan sirkulasi udaranya lebih terjaga kalau untuk yang digantung. Cuman memang agak susah juga sih, gak semua tempat di rumah kita bisa gantung pot. Kalau tempatnya sempit ya paling di rak, tapi yang penting sirkulasi udara terjaga ya kalau untuk anggrek, terutama anggrek tipe epipit. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.